Salam ceria, cerdas, berkarakter, dan juga berakhlak mulia. Perkenalkan, saya Steviana Aririta, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 Pendidikan Agama Katolik. Saya dari LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Berikut adalah video pembelajaran untuk P5 dengan tema kewirausahaan kelas 6 fase C, ubah sampah menjadi berkat. Terima kasih. Banyak hal bermanfaat dalam kehidupan kita. Lalu, bagaimana solusinya? Ubah cara pandang dengan sirkular ekonomi. Sirkular ekonomi adalah konsep ekonomi yang bertujuan memaksimalkan material sampai pada usia akhirnya. Lalu, bagaimana menerapkan sirkular ekonomi untuk sampah plastik? Begini caranya. Sampah dikumpulkan ke pabrik dumping. Sampah organik bisa diproses menjadi pupuk. Dan sampah plastik bisa diberikan menjadi plastik dan BBM. Sudah saatnya menerapkan konsep sirkular ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Supaya pantai jadi bersih, ekosistem laut menjadi tidak terganggu. Yuk, gunakan plastik dengan bijak. Hal yang baru saya temukan adalah plastik dapat diubah menjadi pemuat aspal dan juga pandangan sirkular ekonomi. Kedua, pertanyaanku, mengapa plastik tidak didaur ulang menjadi sebuah souvenir atau patung saja? Ketiga, saya setuju dengan orang-orang membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Keempat, saya tidak setuju dengan orang-orang yang membuang sampah tidak sesuai dengan jenisnya dan orang-orang yang membuang limbah ke lautan atau sungai. Saya nggak setuju ketika menjual sampah supaya dapat jual. Siapa tahu ada yang nggak setuju. Buat apa sih jual-jual sampah? Ya, gampang cuma 4 aja. Kita tahu ada di Pajang itu ada bank sampah. Kenapa harus ada itu? Biasanya itu ada di beberapa RT yang menyediakan bank sampah. Untuk apa? Mereka menampung sampah yang bisa diolah atau sampah yang bisa dijual. Mungkin kalau menjual sendiri itu lama, kan belum tentu setiap hari ada botol plastik. Jadi dia dikumpulkan jadi satu dengan warga lain. Kemudian satu RT itu nanti akan memanggil rosokan ditimbang, biasanya itu masuk ke kas. Jadi kenapa harus ada? Untuk memfasilitasi warga yang kesulitan untuk mengolah sampah, mendaur ulang sampah atau menjual sampah supaya dapat insentif. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan Mbak Nadine? Sudah terjawab? Ya. Baik, kita langsung hari ini kita akan bermain one set game namanya. Oke. Dengarkan aturan permainannya. Kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Ini sesuai dengan tempat duduknya. Jadi pembagian kelompoknya sesuai yang telah dibagikan oleh Bu Titi. Kemudian yang kedua, silakan dalam kelompok berdiskusi, satu orang sebagai perwakilan untuk sebagai ketuanya. Jadi dia yang akan memberikan petunjuk iya dan tidak. Nah, kita permainan ini adalah berbagai benda yang ada hubungannya dengan kewirausahaan, terutama proyek kita mengenai sampah kayak gitu. Tapi materinya kali ini yang organik dan juga anorganik, benda-bendanya. Oke. Nah, silakan diskusi dulu. Diskusikan siapa satu
Siapa yang akan maju? Raka. Dan juga Raka. Kelompok ini? Marvel. Kelompok Hanif. Kelompok Fikri. Ini para Arjuna. Baik, untuk yang maju pertama, siapa yang memiliki keberanian? Nah, ini soal kelompok siapa yang ingin maju pertama kali? Oke, kelompoknya Hanif. Beri tepuk tangan. Ada berapa kata Hanif? Ada 2 kata. Jangan dikasih. Iya benar. Ada 2 kata. Jadi ada 2 suku kata. Ya. Oke. Ini ada hubungannya dengan di sekolah kita ada. Oke ya. Sudah ready? Kata-katanya ada itu. Di sekolah kita ada. Kemudian ada 2 kata. Ready untuk kelompok Hanif? 1, 2, 3. Pertanyaan, ajukan pertanyaan dulu ya tidak. Termasuk sampah bukan? Termasuk sampah organik. Sampah organik kan. Organik. Harus jelas gitu. Di sekolah kita banyak. Kotoran. Sampah. 2 kata. Itu termasuk sampah apa bukan? Bukan sampah. Bukan sampah, tapi di sekolah kita banyak katanya. Ya, sampah. Wastafel. Sudah Bu Titi. Oke, tepuk tangan. Yang termasuk sampah organik apa, anorganik apa, ditulis di tabel pertama. Kalau tidak hancur berarti termasuk Alat dan bahan. Hai. Halo. Kok pakai saya ya? Halo. Hai. Hari ini kita ketemu lagi untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita mau survei pasar dulu. Survei pasar itu apa sih Dinda? Kira-kira kalau kita membuat barang bekas, orang itu pengennya itu beli apa? Jangan-jangan kamu nanti mau membuat kotak pensil dari bungkus apa namanya? Bungkus jajan plastik yang berwarna-warni itu. Ternyata tidak ada yang membeli seperti itu. Nah, nanti Bu Rita akan membagikan survei pasar. Nah, survei pasar itu silakan kira-kira kalau kalian sebagai pembeli, kalian sebagai apa? Pembeli itu yang beli. Kalau kalian mau beli, kira-kira mau beli apa? Nanti ada 4 barang yang disajikan di situ. Kalau misalnya kalian ingin membeli di luar itu boleh ditulis. Paham? Silakan dibuka untuk bukunya. Hanya ada 2 pertanyaan. Ya, kami akan menjual produk dari hasil daur ulang. Manakah yang akan kamu beli? Kami akan membuat produk ini. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, berapa banyak uang yang akan kamu keluarkan untuk membeli produk
yang kamu beli. Misalnya mau membeli tas yang terbuat dari minyak, dari bungkus minyak atau dari bungkus snack ini, bungkus snack. Kira-kira mau harga berapa? Kalian ya seandainya kalian jadi penjual juga, kira-kira mau nggak? Oh, harganya 1.000 aja. Emang kalau kalian sebagai penjual mau dibeli tas dengan harga 1.000? Mau kan? Jadi pembeli pun harus masuk akal. Sebagai penjual kira-kira mau nggak dibeli? Oh, mau membuat pot dari sisa seperti itu. Untuk permainan 3S ini Bu Rita butuh 3 relawan laki-laki. Silakan untuk maju. Maju langsung ya. Boleh. Nanti mau ronde selanjutnya nggak apa-apa. Bismillah, ala. Oke. Ketika berita bilang sekat, maka yang dikenal adalah dahi. Kalau berita bilang sikut, tunjukkan sikut kalian. Waktu berita bilang sikat, langsung ambil. Paham? Paham. Paham? Oke. Ready? Go. Sikut. Sikut. Sekat. Sekat. Sikut. Sekat. Sikat. Oke, terima kasih, silakan duduk. Sekarang kita akan melakukan survei pasar. Silakan kalian sebagai iya, ditulis di buku. Jawabannya ditulis di buku. Nomor 1 berita pandu dari sini. Kalau kalian sebagai pembeli, kalian mau membeli apa? Ditulis. Jawabannya ditulis. Ini namanya. Berita jelaskan ya. Kalau nomor 1 yang ini namanya adalah kotak pensil dari botol plastik, tapi bukan kotaknya, tapi apa ya? Tempat pensil. Terus yang kedua di bawahnya itu adalah tas dari pokoknya bekas bungkus minyak, snack seperti itu. Terus yang keempat ini adalah dompet dari bekas snack. Nah, kalau ada yang lain mau kalian beli selain di sini ditulis, oh jam dinding atau apa? 2 boleh. Ya, misalnya tembakan perawat. Namanya yang bawah tas dari bungkus makanan. Kalian data produk apa aja sih yang kira-kira akan dibeli, ditulis, dan produk yang akan kalian buat tolong digambar. Digambarnya di buku kalian 1 lembar itu. Paham? Ada pertanyaan? Naifah buat apa itu? Plastik. Oke. Pintar gambar ya.
selesai? Sudah. Sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan. Kita akan melakukan presentasi dari hasil pengerjaan kalian. Mungkin siapa Bu Titin yang ditunjuk? Oke anak-anak, sudah siap? Sudah selesai semua? Oke. Dari hasil yang sudah kalian buat, Bu Guru ingin melihat kalian mempresentasikannya di depan kelas, di hadapan teman-teman kalian. Bu Titin minta 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Kira-kira barang apa yang sudah kalian desain, yang kira-kira nanti akan kalian buat pada saat gelar karya. Tentunya yang akan kalian jual ya. Oke. Yang perempuan saya minta Nadine, yang laki-laki saya minta Gandhi. Sudah siap, Mas? Oke. Yuk, yang perempuan dulu. Nadine bisa maju ke depan. Oke, yuk. Perkenalkan diri kamu dulu. Hai, nama aku Nadine Akila Azalfa. Jika saya menjadi pembeli, saya ingin membeli suatu barang yang berwujud hiasan dinding bunga. Yang kedua adalah wadah tempat pensil. Tempat pensil. Yang ketiga adalah tas dari bungkus makanan. Tas dari bungkus makanan. Kira-kira harganya kalau kamu sebagai pembeli mau masing-masing itu dibeli dengan harga berapa? Kalau hiasan dinding bunganya, saya ingin memberi sekitar 20 sampai 25 ribu. 20 sampai 25 ribu. Ya. Terus kalau yang Wadah tempat pensilnya kira-kira 10 sampai 15 ribu. 10 sampai 15 ribu. Ya. Terus Kalau yang terakhir tas dari bungkus makanannya 10 ribuan lah. 10 ribuan. Oke. Terus kalau kamu sendiri ingin membuat produk apa, coba ditunjukkan. Saya ingin Boleh dijelaskan ya. Oke, ya kasih dia temannya. Ini apa, gambar apa, barang apa? Saya ingin menjual bunga dari sendok atau plastik Sendok plastik. yang diwarnai. Kira-kira saya beri harga 15 ribu. 15 ribu. Ya. Ini kalau boleh tahu ini wadahnya ini terbuat dari apa? Mika. Dari Mika. Kalau yang ini? Nah, itu dari kardus, nanti dikasih kertas buat gambarnya ini. Oh, buat dasarannya. Ya. Oh ya, baik. Kita beri tepuk tangan untuk teman kita. Semangat ya dalam membuat ya. Silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Gandhi Putra Adi Pangestu dari SDN Sundakan Surakarta dari kelas 6A. Saya ingin mempresentasikan tembakan pralon. Ini adalah barang yang akan saya buat. Seperti ini gambarnya teman-teman. Seperti ini Ini terbuat dari apa, Mas? Pralon, Terbuat dari pralon. Namanya apa tadi? tembakan pralon. Tembakan pralon. Cara memainkannya bagaimana nanti? Dikasih karet. Oh, dikasih Dikasih karet. karet. Terus umpannya itu pelurunya apa? Karet. Pelurunya karet. Nanti kira-kira kalau mau dijual pakai harga berapa itu? 20 ribu. 20 ribu. Ya. Kalau boleh tahu ukurannya sebesar apa? Segini. Oh, segini. Ya. Baik. Jika saya pembeli, saya akan membeli tembakan pralon yang harganya 20 ribu. Oke, baik. Itu saja. Hanya satu saja, Mas Gandhi. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Ada yang mau tanya? Terkait barang dagangan yang rencana mau dijual Mas Gandhi tadi, ya Mas Hanif. Isinya kok karet ya? Enggak, soalnya kalau malampet harus pakai umpan. Oh, dia pertimbangannya Bahaya. kalau kenapa kok pakai karet, tidak pakai malampet, karena harus pakai pompa. Ini Gandhi harganya Mahal. lebih ringan, tetapi tidak pakai pompa seperti itu ya. Baik, kita beri Itu ya, tepuk Mas tangan Hanif ya. Tepuk tangan anak-anak. Baik, kita lanjut ke
Bisnis plan. Bisnis plan itu apa? Kalian kan kemarin mau berwirausaha dengan bahan daur ulang. Ya. Ini membantu kalian untuk lebih lanjut merencanakan bahan daur ulang kalian. Silakan bukunya, lembar kerjanya kalian dibuka di halaman yang baru. Halaman yang kosong, yuk Halaman dibuka. yang kosong. Kemudian Bu Rita dan Bu Titin akan membantu memandu kalian dengan pertanyaan. Kalian menjawab sesuai dengan yang kalian rencanakan. Paham? Misalkan Gandhi mau membuat tembakan dari pralon. Jadi fokusnya Gandhi adalah tembakan ya. Menjawab pertanyaannya sesuai pertanyaan dari Bu Titin, tapi jawabannya sesuai dengan barang yang akan dibuat Gandhi. Berupa tembakan pralon. Paham Mas Gandhi? Paham. Oke. Yang pertama mengenai ide. Nomor Apa? 1 ya. Nomor 1 silakan tulis nomor 1. Yuk, nomor 1 Jawabannya dulu. saja. Nomor 1, apa ide penjualanmu? Kamu mau jualan apa? Ditulis. Ditulis. Nomor 1. Satu saja. Kan dari beberapa yang sudah ada di plan kamu, kira-kira aku paling tertarik dengan barang yang ini. Nah, tulis di situ, nomor 1. Oke. Nomor 2. Ya, jawabannya saja. Sudah, Bu Rita? Nomor 2, apa yang membuat idemu spesial atau unik? Jadi idemu itu menariknya karena apa? Contoh, Gandhi, dia membuat tembakan. Kenapa kok menjadi menarik? Karena itu jarang ada. Contohnya lagi, misalnya tas, ada yang ingin membuat tas dari bimoli. Kenapa itu menarik? Karena itu bentuknya adalah tas murah dan bisa dipakai dimanapun. Jadi menurutmu barangmu itu yang menarik itu apanya? Oh, warnanya, bentuknya, atau karena bisa digunakan dimanapun. Kegunaannya. Oh, ini Iya. bisa ini buat tas bekalku waktu ke sekolah. Oh, bisa. Kamu akan membuat tas dari bekas minyak. Nah, bekas minyaknya kan nggak beli. Butuhnya pita misalnya. Nah, pita itu kira-kira harganya berapa? Nah, kita tahu pita harganya berapa. Pralonnya gratis. Selain pralon, kamu butuh apa lagi? Nah, Nah, lemnya kira-kira harga Dihitung berapa? lemnya itu? harga berapa. Tepuk 1, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat. Hanif, tepuk 4, tepuk 5, siap belajar. Siap belajar? Baik, hari ini kita akan melakukan aksi, yaitu membuat kreasi dari barang-barang bekas sesuai dengan rencana kalian. Untuk perlengkapannya sudah siap semua? Semua peralatannya sudah dibawa? Sudah paham cara membuatnya? Baik. Kalau sudah, kita akan mulai bekerja. Untuk yang membuat tas, angkat tangan. Langkah pertama, kalian pelipet dulu tas itu dengan pita. Maksudnya di pelipet itu bagaimana, Bu Rita? Menggunakan lem tembak supaya ini jadi cantik. Ini ditempel di pinggir-pinggirnya. Seperti ini. Kalau sudah, baru di pinggir yang sebelahnya. Jadi di kedua tepi ini. Paham? Jika itu sudah, lalu membuat kepang untuk tentengannya dari pita. Kalau sudah nanti baru dimasukkan di sini dan jadi.
Yang membuat hiasan dari dinding, angkat tangan. Ya. Langkah pertama apa? Silakan untuk membuat dasaran dari stik es krim yang kalian bawa. Dan kemudian nanti baru dihias dengan bunga dari gelas bekas. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Hari ini Bu Rita bersama dengan Bu Niswa dan juga Bu Anissa. Baik, are you ready? Ready. Silakan untuk mulai bekerja. Sudah selesai? Kali ini kita akan melakukan jual beli dan juga pameran hasil karya kalian. Sudah ada di depan. Maka nanti untuk bendara kelas, siapa bendara kelasnya? Ya. Arleta. Arleta silakan berdiri untuk menempati kasir, tempat kasir. Selanjutnya kalian telah dibagikan kupon, betul tidak? Ya. Kupon itu untuk membeli satu barang dan itu diharapkan bukan barang kalian. Ya. Silakan ditulis harganya berapa, kemudian menyerahkan kupon itu ke bendahara. Setelah itu nanti kupon itu akan ditukarkan dan itulah hasilnya yang akan diberikan kepada kalian. Ya, sekarang kita lakukan jual beli dari hasil karya kalian sesuai dengan nomor absen urutan terlebih dahulu ya. Nomor absen 1, pulpennya. Oke, silakan.
Baik. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Jadi kegiatan ini tuh bermanfaat tidak untuk kalian. Mulai dari kemarin, kalian sudah memilah sampah, mengelompokkan sampah, kemudian memilih. Dan sekarang ada beberapa sampah anorganik, baik dari rumah maupun dari sekolah yang bisa kalian manfaatkan. Kira-kira itu semua itu bermanfaat tidak untuk kalian? Kalian belajar tentang apa saja sih di kegiatan ini? Silakan untuk satu orang melakukan refleksi hasil dari kegiatan ini. Siapa? Ya, Mbak Nadine silakan maju ke depan. Ya. Namaku Nadine. Saya Apa manfaat kegiatan ini untuk kamu? Kamu jadi tahu apa aja? Aku jadi tahu gimana caranya mengolah sampah menjadi barang yang berguna, Berguna dan bisa dipakai. ya, dijual ya. Ya. Kemudian belajar apa lagi? Belajar membuat kerajinan dari barang bekas. Belajar membuat kerajinan dari barang bekas. Kemudian berhubungan dengan sampah, ada nggak belajar apa soal ini di rumah dan di sekolah? Gimana? Berhubungan dengan sampah atau berhubungan dengan wirausaha. Kamu belajar tentang apa? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Kalau berwirausaha apa yang kamu pelajari? Tentang cara apa? Tentang cara menjual suatu barang yang bernilai. Oh iya, itu yang dipelajari ya. Iya. Ya, baik, kita beri tepuk tangan untuk Mbak Nadine. Silakan diskusi dulu. Jika sudah tidak ada lagi, kita tutup kegiatan P5 kita. Berita berterima kasih bahwa anak-anak semuanya sudah semakin kreatif, semakin memiliki cinta lingkungan, berakhlak mulia, kemudian semakin mandiri juga, dan anak-anak bisa mewujudkan wirausaha itu di dalam kehidupan kalian. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan seterusnya untuk kalian ya. Kalau kalian memiliki ide apapun langsung dibuat, oke? Oke. Terima kasih, begitu saja kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Satu orang memimpin di dalam doa. Ditutup, siap, gerak. Siap. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri hormat. Selamat siang dan terima kasih Bu Guru. Selamat siang dan terima kasih teman-teman.